warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa Adam wa Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith wa min azabika nastajir. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jamaah malam tasyakuran atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa 78 tahun yang lalu Indonesia sudah dinyatakan negara yang merdeka setelah Bapak Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Alhamdulillah merdeka Indonesia. Ini malam yang ke 78 tahun ya atas merdekanya Indonesia dari segala bentuk penjajahan fisik. Alhamdulillah. Malam hari ini kita berkumpul dalam rangka mensyukuri nikmat Allah tersebut. Mudah-mudahan syukur kita pada malam hari ini diterima oleh Allah. Kemudian Allah memberikan lagi kepada kita semua anugerah-anugerahnya. Para guru-guru sekalian, para tokoh, para barat yang hadir pada malam hari ini, di antaranya ada Ustaz Ma'mun. Alhamdulillah ini jamaah majelis malam Sabtu, juga pimpinan Musala Al-Fatah di kampung beliau juga masih ya. Iya. Kemudian juga ada para asatidz yang lainnya. Tadi disebut ada Ustaz Asrul ya. Mudah-mudahan sehat afiat panjang umur. Ketua lingkungan RW 08 Bapak Muhammad Amin yang Masya Allah programnya nanti tadi disebutin programnya ya, Insya Allah kita dukung demi kemajuan kampung kita, kampung Pingset namanya ini, pinggir setu, Insya Allah bersinar. Ya, nanti banyak lampu di pinggir setu nanti. Ya, nggak kalah sama setu Tunggilis. Gimana tuh setu Tunggilis tuh? Anda asal nyebut aja deh. Ya. Dan Bapak Ketua Lingkungan RT 8 juga. RT 10. Tadi bilangnya RT 8. Bapak Saiful Jalil namanya. Oh, Bapak Jamil. Bapak RT Jamil ya, yang tadi sambutannya Masya Allah menggebu-gebu. Insya Allah sehat afiat panjang umur, kemudian tetap dikasih kesemangatan untuk memimpin warganya ya, mudah-mudahan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak RT, warganya semua menjadi hamba Allah yang taat beribadah, kemudian menjadi rakyat Indonesia yang taat hukum negara yang sudah ditentukan oleh mereka yang membuat peraturan-peraturan ya, kita tinggal mentaatinya. Juga ada Bapak Anas selaku tokoh di kampung Pingset ini ya, mudah-mudahan sehat afiat juga dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpinan acara pada malam hari ini Ustaz Alvin yang malam ini sekaligus tasyakuran kemerdekaan, juga tasyakuran anaknya ya, malam 17 ya, pas banget berarti ya, dan lain-lainnya yang hadir semua ya, tidak Anda sebutkan, terutama para ibu-ibu sekalian tuh, ada ibu ustazah juga ya. Insya Allah semuanya pada sehat afiat. Anak-anak semua yang tadi pada tampil, Anda dengerin tadi ada yang azan, ada yang apa lagi tadi tuh,
Komat ya. Ya, terus tadi ada yang baca puisi Jenderal Sudirman. Wih, suaranya keren-keren tuh ya. Mantap-mantap suaranya tuh. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleha, yang ikut lomba semua ya, yang gak ikut lomba juga ya. Mudah-mudahan hatinya yang belum pada berani tampil pegang mic, azan, komat, baca puisi, mudah-mudahan nanti jadi anak-anak yang berani karena kebaikan. Insya Allah jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya robbal alamin. Para bapak sekalian semua, di malam memang tadi disebutkan malam ini malam majlis ya. Cuma karena ini acara tasyakuran hari kemerdekaan, malam kemerdekaan negara kita yang tercinta, negara Indonesia. Tadi nyanyi bareng-bareng, anda lupa udah itu lagu Indonesia Raya. Iya udah hampir 30 tahun yang lalu nyanyi lagu Indonesia Raya, tadi lupa. Kayaknya banyak yang lupa juga udah ya. Ini nggak sah jadi orang Indonesia kayaknya. Masa lagu Indonesia Raya lupa? Pancasila apa nih, lupa nggak ini? Kudu dites kayaknya nih. Ya, kudu dites. Bu RT baca Pancasila. Pengen tahu apa nggak nih? Apa ya? Kalau nggak apa nggak saya jadi Bu RT. Ya. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini sambil bercanda-bercanda aja biar asik ya. Jadi nggak buka kitab malam hari ini, karena ini banyak nih bocil-bocil nih. Kalau buka kitab kurang seru kayaknya ya. Jadi bahwa kita sama-sama tahu Belanda dulu itu menjajah Indonesia, yang kita baca di buku-buku sejarah 350 tahun. Bayangin coba. 350 tahun, kemudian Indonesia merdeka udah 78 tahun, berarti 420 tahun sekian udah ya. Kita bayangin tuh 400 tahun yang lalu kira-kira Setu ini, Kampung Lio ini dulu kayak gimana tuh ya. Kita bayangin tuh 400 tahun yang lalu, kayak gimana itu ya. Belum ada listrik, belum ada lampu, belum ada apa-apa, itu masih luar biasa. Keterbatasan yang ada, yang dijalani mereka para pejuang kita itu, semua serba keterbatasan. Belum ada listrik, belum ada apa-apa tuh ya. Kemudian lagi enak-enak macul, yang rajin ibadah, yang kiai ngajar, yang santri belajar, tahu-tahu dijajah sama bangsa lain ya dengan alasan tanam rempah-rempah lah, terus kerjasama ini itulah, akhirnya tahu-taunya menjajah bangsa Indonesia yang memang penduduk Indonesia seakan-akan menjadi kacung-kacung mereka para penjajah. Nah, akhirnya apa? Orang-orang Indonesia yang peduli sama tanah airnya, yang peduli sama agamanya, gak bisa tinggal diam. Mulailah terjadi perlawanan. Jadi 350 tahun itu perang kagak berhenti-berhenti tuh. Coba bayangin tuh ya, kalau di Kampung Lio ada perang lagi tuh, kira-kira gimana tuh? Kampung Lio misalnya tahu-tahu ada perang, tapi jangan perang sama kampung pulau, jangan deh. Kayak zaman dulu, kampung Cipayung perang sama kampung Rawa, itu cerita zaman dulu. Ini ceritanya perangnya ini sama Belanda yang jelas-jelas mereka itu kafir, bukan orang Islam tuh. Ya makanya banyak kiai, banyak santri yang turut berjuang membela negara, membela agama, karena di samping mereka pura-pura jualan rempah-rempah, mengambil, menguras kekayaan Indonesia berupa rempah-rempah, tapi ada yang terselubung ya, ada program yang terselubung, yaitu program kristenisasi ya, dulu dari zaman dulu tuh. Nah, Jenderal Sudirman yang tadi dibacain puisinya itu, Masya Allah, itu santri itu beliau umur 35 tahun itu sudah jadi panglima tuh, berani. Padahal kalau lihat fotonya, ada sih lihat fotonya nggak kenal orangnya ya, lihat fotonya kurus banget kayak ini nih, kayak Ustaz Maskur
mukanya mirip-mirip juga ya sama Jenderal Sudirman ya. Kayak kurusnya itu. Terus kok berani? Iya coba lihat patung Jenderal Sudirman mirip-mirip sama Mas Bur. Ada patung Jenderal Sudirman tuh ya. Enggak, kita lihat di foto deh. Ada, lihat di Google sekarang mah gampang. Lihat Google. Jenderal Sudirman kelihatan tuh. Mukanya, fisiknya kurus. Cuma itu rajin ibadah beliau itu. Puasa daunnya nggak pernah ditinggal. Nggak sembarangan tuh ya. Alhamdulillah berkat mereka semua, walaupun lama amat sampai 350 tahun itu, sampai 350 tahun penjajahan di Indonesia. Si Belanda nih kurang ajar emang ya, negara gua kalau orang Betawi kan ngomong begitu ya, negara gua dijajah-jajah lu. Bang Pitung marah juga akhirnya ya, dan yang lain-lain di Betawi, di Banten, di Jawa, di mana-mana itu banyak akhirnya mereka orang-orang yang peduli dengan negaranya, yang peduli dengan rakyatnya, yang peduli dengan bangsanya ya, bangkit melawan walaupun dengan keterbatasan, pakai bambu runcing, pakai apa lagi, panah, bikin dari asal-asalan aja dah. Tapi jangan lupa dulu ulama-ulama, kiai-kiai sama santri-santrinya itu masya Allah ilmunya luar biasa itu. Ditembak nggak mempan, dibacok apa lagi, baru dibacok, ditembak aja nggak mempan. Akhirnya orang Belanda pada kebingungan itu, banyak yang pada kebingungan. Terus pribumi banyak yang dipakai anak buah sama Belanda ya. Itu akhirnya rahasianya kenapa sampai 350 tahun nggak kelar-kelar itu orang Indonesianya nih dijajah nggak berhenti-berhenti. Ternyata mereka orang Belanda itu banyak yang pakai antek orang-orang pribumi juga. Makanya bertahan sampai 350 tahun. Tapi alhamdulillah terus merdeka juga akhirnya ya. Coba kalau belum merdeka ini belum bisa ngumpul begini kita. Lagi ngumpul begini tahu-tahu ada company bau bedil, bubar. Kalau kira-kira kalau lagi kumpul begini ada yang teriak bubar, itu apa, pemberontak, pemberontak, verdopse gitu ya. Hot verdopse gitu ya. Ya kira-kira begitu deh. Bubar, kira-kira gimana kita? Tadi kata PRW kudu belajar silat. Kalau ada lagi ngaji gini ada yang nyuruh bubar, ini kita bayangin nih kita lagi kondisi perang gitu ya. Tahu-tahu lagi ngaji ada yang obrak-abrik bawa bedil, bedilnya yang ditusuk dulu lagi gitu ya, bedil zaman dulu tuh. Kalau nggak bubar ditembak. Yang cewek-cewek udah dibentot, dibawa deh tuh. Bodo amat mau cakep kayak mau enggak kayak udah cakep aja semuanya gitu ya. Emang dasar bajingan pada ya. Yang betotin siapa? Pribumi yang jadi anak-anaknya Belanda itu, bangsa-bangsa tuh ya. Mau aja. Alhamdulillah udah enggak tuh. Ada yang akan terjadi begitu. Lagi kumpul begini ada yang nyuruh bubar. Kira-kira ada yang berani ngelawan nggak? Lawan. Berani ya? Berani. Tahu dari Porkabi. Porkabi ada sebut. Sorry. Kalau ada orang Porkabi. Antek-antek Belanda maksudnya ya. Kalau Anda bilang antek-antek Belanda itu namanya mat petir. Jadi Bang Pitung dulu itu punya teman belajar silat namanya mat petir. Bang Pitung belain rakyat, dibilangnya apa? Radikal. Terus dibilangnya apa? Pemberontak. Kenapa? Karena Bang Pitung kerjaannya ngerampokin bandanya asing-asing yang kafir-kafir itu dirampokin sama Bang Pitung dibagiin rakyat. Tapi ini si mat petir, padahal satu guru satu ilmu namanya mat petir. Kalau nggak percaya ntar malam lihat di YouTube Bang Pitung Banteng Betawi gitu ya. Kalau nggak kebangkitnya Bang Pitung, ntar ada tuh, ada Bang Pitung, ada mat petir. Ji jangan suka lihat Ji, dia soalnya palanya goyang-goyang mulu. Jadi ada Bang Pitung, ada mat petir. Mat petir ini satu guru satu ilmu sama Bang Pitung. Tapi mat petir ini yang belain Belanda rupanya. Ya, Bang mat petir tahu rahasianya Bang Pitung tuh. Ya, akhirnya kena Bang Pitung. Kenapa? Yang tahu
rahasia ilmunya itu teman seperjuangannya tuh. Itulah yang namanya mat petir gitu ya. Kalau di Jawa nggak tahu siapa namanya, mat pelor apa mat apa. Kalau di Betawi namanya mat petir. Kalau di Sulawesi siapa namanya? Kalau ada tuh, ada pasti ada mat petir di seluruh Indonesia. Karena kalau kita baca atau kita lihat, kita coba jelajahin di seluruh Indonesia, pasti tuh pernah ada bangunan Belanda, pernah ada bangunan Belanda di seluruh Indonesia. Iya, 350 tahun. Coba dulu di sini ada nih, bagus sudah dirubuhin ya. Kalau nggak gitu ngenes lihatnya, anjing emang gitu. Bagus sudah dirubuhin gitu ya. Ya kalau masih ada bangunan Belanda, akhirnya anak-anak nanya, itu bangunan apa ya? Bangunan Belanda. Loh, penjajah dong. Bagusnya udah digusur ya, udah dihancurin tuh. Sejarah sih sejarah, tapi sejarah yang mengingatkan kesedihan. Mendingan bongkar, bagus sudah dibongkar ya. Tapi perlu diketahui sebenarnya sebelum Belanda ada Portugis. Ada Portugis tuh, ya. Ini di zaman para wali udah ada Portugis. Zamannya awal-awal seperti di zaman Sunan Ampel itu mulai ada tuh. Terus di zamannya Syekh Syarif ini sudah mulai ada Portugis tuh. Jadi kalau kita bayangin zamannya Wali Songo aja udah sekitar 600 tahunan ya. Berarti 600 tahunan lah tuh kita udah dijajah. Kalau yang dulu-dulunya biasa perang antara kerajaan ini sama kerajaan itu, berebut apaan? Berebutan tanah, berebutan banda. Akhirnya pada begitu, raja ini sama raja ini ribut. Kenapa? Mau menguasai wilayah. Itu kan biasa kalau di kerajaan. Setelah itu baru ya sama Portugis sama Belanda. Terus ada lagi tuh yang orang pada sengsara bukan main, orang Indonesia itu ketika Jepang menjajah. Itu lebih sadis dari Belanda katanya begitu ya. Ketika Jepang jadi sadisnya bukan main, sampai orang Indonesia ini gara-gara Jepang akhirnya makan pongkol apa? Pongkol pisang dimakan, jantung pisang dimakan. Ini gara-gara Jepang ini, sama pongkol kimpul dimakan juga. Terus apa lagi? Enak ya. Dan lain-lain itu gara-gara Jepang. Ada bercanda dulu masih anak-anak nanya sama orang tua, ini emang apa ini segala-galanya dimakan? Ya, emang dulu susah, susah mau makan susah dulu itu. Kok bisa susah? Iya kan zaman penjajahan, zaman Jepang. Oh, jadi gara-gara Jepang ini makan ati pisang, makan daun sente, daun sente dimakan, dan lain-lain. Gara-gara siapa? Gara-gara Jepang itu. Orang Jakarta dulu mau makan nasi susah. Ya, kalau mau makan nasi, mau dapat beras ini pokoknya dipersulit bukan main sama si Jepang tuh, bajingan tuh. Jepang yang dulu ya, Jepang yang dulu tuh. Sekarang enggak kali udah. Penjajah, ini kita lagi cerita penjajah. Ya, terus alhamdulillah akhirnya ada. Pas dibacain teks proklamasi merdeka lah kita. Negara luar yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka ini Palestina. Negara luar yang pertama kali mengakui Indonesia sudah merdeka ini Palestina, disusul negara-negara yang lain. Nah, itu alhamdulillah merdeka. Tapi ini merdeka secara fisik. Kalau kita lihat baru merdeka secara fisik. Adapun merdeka secara kafah belum. Beneran, merdeka secara kafah belum. Secara fisik nggak ada. Dari bangsa luar bawa senjata kemari, nggak ada. Nggak ada yang bawa apa, nggak ada. Tapi merdeka secara kafah, secara menyeluruh, pikiran belum. Ya, siapa itu yang ngasih tahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran dikatakan, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka rata-rata itu bukan sekedar mau menguasai kekayaan, tapi mau menyebarkan pemikiran mereka, yaitu pemikiran orang-orang Yahudi dan pemikiran orang-orang Nasrani. Dan itu sampai sekarang kalau kita memperhatikan bahwa serangan perang yang mereka musuh-musuh Islam lancarkan tetap berjalan
bahkan itu 24 jam. Melalui apa? Serangan-serangan yang mereka lancarkan melalui banyak hal ya. Di antaranya sekarang yang paling bahaya itu adalah handphone. Yang paling bahaya ini adalah handphone sekarang. Kenapa itu paling bahaya? Karena kita orang Islam ini sebenarnya kalau rapi ini rezeki gampang, rezeki mudah. Dalam Al-Quran dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Andaikan penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan keberkahan dari langit. Nah, mereka musuh-musuh Islam ini penjajah dulu penjajah fisik, kalau sekarang ini penjajah pemikiran, namanya al-ghazwul fikri, perang pemikiran melalui macam-macam. Kalau sekarang yang anda lihat nih handphone, di handphone itu anak-anak ini SD kelas berapa nih udah HP. Kalau nggak dikasih HP sama orang tuanya mendingan nggak sekolah. Kalau nggak dikasih HP nggak sekolah pokoknya, ada pokoknya tuh ngambek tuh. Akhirnya apa? Dikasih HP. Kenapa bisa begitu? Karena emang dari masih bayi udah dikasih lihat HP sama orang tuanya. Iya, coba lihat aja gitu, dari masih bayi anak nangis nih, disetelin HP, akhirnya diam. Jadi HP juga emang dasar orang tuanya juga. Gara-gara apa tuh? Kalau orang zaman dulu anak nangis nih, diindung-indung, baca selawat, ya. Terus kalau nggak diam juga, baca apa nanti diam. Kalau sekarang nggak, dikasih lihat HP, dikasih lihat apa tuh? Nyanyian, YouTube, setelin YouTube. Disetelin YouTube apa saja udah ya, supaya apa? Supaya anaknya yang lagi nangis diam, padahal itu secara tidak disadari itu serangan sudah. Akhirnya jatuh cintalah sama HP anak ini. Makan kurang, belajar apalagi, makan aja udah kurang diperhatiin, apalagi belajar. Terus yang selalu di pikirannya itu HP. Jadi kita udah merdeka, udah gak dijajah, bersyukur nih. Harusnya mensyukuri kemerdekaan ini kita pakai dengan apa? Belajar agama, karena kita orang Islam. Belajar ilmu agama ya, karena kita orang Islam. Di samping belajar ilmu agama, boleh juga kita belajar ilmu dunia. Ilmu dunia apa saja? Biasanya kalau ilmu dunia ini tergantung orang tua si anak itu kerjaan sehari-harinya apa, maka ilmu dunianya biasanya yang diajarin yang di kerjaannya orang tua itu, kalau dulu seperti itu ya. Kemudian ada juga orang yang lebih ke arah yang penting anak sekolah aja dulu ya. Yang penting anaknya sekolah, tapi jangan lupa nih, pendidikan agamanya harus dijaga. Karena apa? Pendidikan agamanya bagus, pendidikan dunianya ada melalui sekolah, akhirnya dapat ijazah sampai dapat SSS gitu ya, RSS loh. Ya deh, begitu deh, RSS deh. Ya. Kalau pendidikan agamanya bagus, pendidikan dunianya ada, ini proyek untuk menciptakan orang-orang yang beriman dan bertakwa, selesai, berkah turun. Tapi mereka musuh-musuh Islam tuh tahu banget tuh, orang Islam Indonesia nih bagaimana cara menyerangnya, tahu banget. Akhirnya ini HP yang bangsa kira-kira 20 tahun lalu tuh susah, 30 tahun lalu tuh HP susah, beli kartunya aja nih bisa mahal banget. Dulu tuh kartunya aja bisa 300.000, bisa 500.000, HP-nya apalagi. Tapi sekarang HP dobrak ya. Apalagi anak-anak sekarang nih HP tulalit udah gak mau. Kita zaman dulu mau dapat HP tulalit aja susah, kartunya mahal, HP-nya mahal. Sekarang Android yang bisa lihat seluruh dunia, dari kamar bisa lihat seluruh dunia. Mau lihat apa? Klik, ketik, lihat Amerika ada. Mau lihat apa? Dari kamar bisa tuh. Diseranglah dengan itu. Yang jadi masalah ini anak-anak. Kalau kita yang udah tua baka, udah ngerti urusan, udah paham ini kewajiban, jalanin. HP lepas dulu.
Tapi kalau anak-anak, diseranglah pemikiran mereka itu, belajar nggak mau, makan nggak mau. Akhirnya bagaimana kita mau mengisi kemerdekaan dengan menciptakan pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa? Terganggu. Program yang harusnya lancar-lancar saja banyak gangguannya, banyak rintangannya. Kita bisa lihat sendiri akhirnya, ya, nggak di kampung, nggak di kota, nggak di gunung, nggak di pinggir laut, nggak di mana-mana itu kerusakan terjadi, kedurhakaan terjadi. Padahal itu kalau ditanya orang Islam bukan orang Islam, pendidikan agamanya, udah, iya kena. Namanya ini, kalau Rasulullah SAW bilang selesai perang, Rasulullah apa bilangnya? Kita selesai jihad asghar, jihad kecil, tapi kita akan menghadapi jihad yang besar. Apa itu jihad yang besar? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, ini hadis ini dipakai sama musuh-musuh Islam. Jadi umat Islam itu kudu diserang melalui hawa nafsunya. Gitu. Kalau dibawain, kalau orang Indonesia, orang Islam lah, orang Islam dibawa diserbu, bawa senjata, bawa pistol, bawa meriam, nggak ada takutnya. Kenapa? Karena kita orang Islam yakin mati dalam medan perang itu mati syahid. Paling berani orang Islam kalau udah perang terang-terangan ini paling berani. Kenapa? Karena Rasulullah bilang orang Islam kalau perang mati syahid. Kalau udah mati syahid, ini begitu nyawanya dicabut, ini udah ditunggu sama bidadari. Bidadarinya banyak, udah nunggu. Oh, makanya pada mau deh, biarin deh. Kalau yang yakin, tapi kalau yang nggak yakin ya takut juga. Ketika diseru di zaman Rasulullah itu ada orang-orang Islam yang ketika diseru perang, jihad, apa alasan mereka? Sibuk inilah, sibuk itulah, sibuk inilah, dan macam-macam. Itulah orang-orang munafik namanya. Kalau orang-orang munafik itu ketika disuruh diajak perang sama Rasulullah dulu, alasannya banyak. Tapi kalau yang betul-betul siap, sami'na wa ata'na, ya, bahkan dalam kondisi apapun mereka siap. Nah, jadi ini dia. Untuk mengisi kemerdekaan, ya, kita kerjasama yang baik antara asatid, antara aparat. Bagaimana kita mendidik putra putri kita kalau hanya dalam sisi agama. Kita kerjasama, kita ajarin anak-anak kita semuanya belajar agama. Sekolah silakan di luar. Ya, supaya apa? Supaya tercipta anak-anak yang beriman dan bertakwa. Kalau sudah begitu, kita bersyukurnya ini namanya nih mereka para pejuang yang dulu berjuang memerdekakan Indonesia dari penjajah ini, melihatnya alhamdulillah. Gue semua ini berjuang, kita semua berjuang, kalian tuh yang mengisi dengan kebaikan-kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau mereka para pejuang, apalagi para pejuang itu masih ada mungkin uyut kita, mungkin kakek kita, mungkin uyut kita ini mereka pejuang-pejuang. Pasti itu girangnya bukan main. Kalau lihat anak keturunannya mengisi negaranya, mengisi tempatnya ini dengan kebaikan. Tapi kalau enggak, enak aja lu pada, gua sampai berdarah-darah sampai mati, tapi lu udah merdeka lu isi sama maksiat mulu. Misalnya ini kalau orang Islam nih, kalau yang berjuang ada orang kafir juga bukan urusan kita. Yang kita urus ini, yang mereka para pejuang ini orang-orang Islam, bahkan ada kiai, bahkan ada santri-santri itu. Pasti harapannya tuh ke sana, karena yang mereka perjuangkan itu ya agama. Jangan sampai rakyat Indonesia ini dijajah agamanya. Jangan sampai pada masuk Kristen, jangan sampai pada masuk Yahudi. Karena kita baca informasi itu Yahudi kirim sekitar 4.000 orang dari zaman dulu tuh Yahudi kirim 4.000 orang ke Indonesia, itu disebar di seluruh Indonesia. Itu mereka tuh ada. Berarti ada program kristenisasi, ada juga program orang-orang Indonesia biar pada masuk Yahudi. Sekarang nih kembali ada kasih tahu, perang fisik nggak ada, tapi perang pemikiran masih ada. Makanya tugas kita
orang-orang yang sudah ngerti, orang-orang yang sudah paham, kerjasama yang baik antara asatidz, antara muallim dengan aparat. Bagaimana kita menciptakan kondisi, ya. Ana sering bilang sama sahib-sahib kalau lagi kumpul ngobrol, dakwah ngajar kitab ceramah itu gampang, tapi yang susah itu cipta kondisi yang susah. Bagaimana cipta kondisi? Kita kerjasama yang baik, kita bentuk, kita arahkan, kita giring, karena pada dasarnya manusia ini tetap harus ada yang mengarahkan, harus ada yang menggiring. Kalau enggak maur dia tuh. Orang-orang nih kalau nggak ada yang mengarahkan, kalau nggak ada yang menggiring, mau nggak mau dia lepas, liar, mencar-mencar. Kalau ada yang mengarahkan, ada yang menggiring, ayo pada kumpul ngaji, ayo pada kumpul ibadah, ayo pada ini, pada itu. Insya Allah mau, tapi ini harus ada kerjasama yang baik. Kalau terjadi, terciptalah kondisi pingset ini, kampung pinggir setu ini, anak-anaknya semua, masyarakatnya semua menjadi orang-orang yang cinta agama, cinta ibadah. Jadi para pejuangnya itu girang, ya alhamdulillah. Apalagi ini setiap malam 17 kirim doa, udah tambah girang mereka itu, ya. Mereka yang mati syahid sebenarnya nggak perlu doa, kenapa? Udah dijamin sorga. Orang yang perang mati syahid itu udah dijamin sorga sudah. Pada dasarnya nggak perlu dikirim doa, tapi kita disuruh sama Rasulullah SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia nggak bisa dibilang orang yang bersyukur kepada Allah. Dia bilang saya bersyukur kepada Allah, tapi sama manusia nggak pandai berterima kasih. Nah ini kita mengamalkan itu. Walaupun mereka para pejuang itu nggak perlu doa, mati syahid itu pasti masuk surga. Justru kita yang kita pikirin ini masuk surga, maka kayak ini kita. Ya kenapa? Karena belum ada kesempatan lagi buat mati syahid. Jangan ada lagi kesempatan ya. Indonesia perang lagi sama mana gitu. Kira-kira mau nggak gitu? Jangan diaminin ya. Kalau diaminin terjadi tuh. Indonesia perang nih sama mana nih? Nah itu ada kesempatan mati syahid tuh. Sekarang nggak ada, belum ada kesempatan untuk mati syahid lagi. Ada kalau kita ngaji nanti tahu kesempatan untuk mati syahid juga. Yang penting kita ngaji tuh, nanti kita tahu. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW ada hadis aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush. Banyak dari umatku yang mati syahidnya itu di permadaninya, di tikarnya. Itu nanti ngaji baru tahu ya. Cuma ini berat, ini lebih berat, lebih gampang perang ngadepin kafir dia apa kita yang mati. Kalau kita yang mati syahid, kalau dia yang mati terus lanjutin sampai al-Islam ya alu, sampai agama Islam ya tinggi ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan orangnya, dengan perjuangan umatnya. Nah itu ya, insyaallah kita minta taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua bisa diarahkan, bisa dibimbing menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa kudu pakai ilmu ya. Kita kerjasama yang baik, kita ciptakan kondisi yang baik. Kedepannya Indonesia mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mereka orang-orang Indonesia yang mengisi kemerdekaan ini katanya ini inilah itulah, tahu-taunya itu pada korupsi. Terus pada apa lagi? Pada kerjasama sama mafia. Ini sekarang banyak kerjaannya. Udah merdeka enak, baru pada korupsi aja. Itu berarti itu watak emang dulunya itu barangkali engkongnya mat petir tuh. Kalau yang sekarang korupsi bisa jadi itu dulu engkongnya mat petir. Kalau enggak mat bibir. Ada mat petir, ada mat bibir. Ada mat bibir gak? Sorry kalau ada. Iya. Kalau enggak mat apalah, biasa begitu tuh. Ada koruptor, ada yang kerjasama sama mafia. Mafia apa? Mafia sabu-sabu, mafia VCD yang isinya maksiat mulu, mafia ganja, mafia plastik.
pelacur, mafia, macam-macam. Ini banyak masih yang begitu. Masa kita tahu kalau yang mencari informasi tahu hal-hal kayak gitu. Kok masih ada aja kunyuk-kunyuk yang kayak gitu? Kita minta sama Allah di malam ini mudah-mudahan dijabah ya. Mereka yang masih seperti itu mengisi kemerdekaan, padahal para pejuang itu sampai mati, tapi mereka yang memang orang asli Indonesia mengisi kemerdekaannya dengan korupsi, dengan bekerja sama mafia. Mudah-mudahan dikasih petunjuk oleh Allah SWT. Ya, kalau enggak terserah Allah, matiin aja pada. Ya, kalau masih korupsi juga, kalau enggak bisa dapat petunjuk, Allah yang bertindak biar pada dimatiin. Yang masih bekerja sama mafia sabu-sabu, mafia ganja, mafia ini itu, mudah-mudahan dikasih petunjuk. Kalau orang Islam dikasih petunjuk, kalau enggak juga, enggak sadar juga, dicabut aja nyawanya pada. Ya, diberesin, dibenahin. Kalau kata Bang Jampang, benahin aja nyawanya. Benahin aja nyawanya gitu ya. Siapa yang benahin? Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak kalau nggak ada yang korupsi. Ini kita masing-masing punya duit di rumah bisa 100 juta. Kalau nggak ada yang korupsi, duit dikorupsi mulu. Duit dikorupsi mulu dah, monyet-monyet tuh pada ya. Iya, Indonesia kaya raya. Indonesia negara terkaya, tapi karena koruptornya juga berjibun. Tikus. Ada anak buahnya curut, ada anak buahnya lagi tikus jijik. Ini ramai amat yang korupsi ya. Udah gitu susah banget ditangkapnya lagi. Sampai susah amat ditangkapnya lagi. Kayak kalau maling TV di sini bonyok bulur. Korupsi mau ditangkapnya susah banget. Bisa begitu? Ya karena banyak penjahat-penjahat. Ya, padahal orang-orang cerdas, orang-orang pintar tuh. Ya, kembali kita minta kepada Allah SWT, mudah-mudahan semuanya itu pada yang begitu tuh kunyuk-kunyuk tuh ya, mudah-mudahan dikasih petunjuk oleh Allah SWT. Kalau nggak sadar juga, malam ini juga kita minta biar pada dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ihdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wanshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa anzil 'alaina min barakatik وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.